tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari sambil kita persiapkan hati kita mau angkat satu nyanyian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Kau membayar dosaku dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih-Mu, kasih dan pengorbanan-Mu dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan pujian dari Allah. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Sebab kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang baik ini. Kami boleh datang beribadah, menyembah, memuji Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengertikan kami apa yang jadi isi hati Tuhan. Agar kami mengetahui kehendak-Mu dalam hidup ini. Sebab kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk manusia. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, proses menuju kedewasaan rohani. Perlu, ya, karena Tuhan tidak inginkan kita kanak-kanak rohani terus. Dia mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa secara rohani. Kemudian masuk di dalam pesta nikah anak domba. Jadi mempelainya, bukan hanya hadir di situ. Ya. Kemudian masuk di Yerusalem baru. Itu tujuan kita. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Ya, bukan hanya di dunia, bukan hanya kerja di dunia diberkati uang, diberkati segalanya. Terlalu kecil itu, minim sekali. Ya, kita perlu menjadi dewasa. Kalau seorang ibu melahirkan anak bayi, masa dia cuma mau terus anaknya bayi, terus gendong bayi? Ya tidak toh, betul ya? Ya, mana ada orang tua melihat anaknya terus bayi? Enggak. Orang tua senang kalau anaknya dari bayi tumbuh, anak-anak. Ya, kemudian kaum muda, remaja, kemudian apa? Menikah supaya saya dapat cucu, gitu. Ya, itulah. Nah, begitu juga Tuhan.
Dia tidak suka Kristen bayi, Kristen kanak-kanak, Kristen tidak ngerti apa-apa. Itu maunya Tuhan atas hidup kita. Ya, dan salah satunya yang untuk menjadi kedewasaan rohani, dewasa secara rohani, proses. Jadi berbahagialah saudara yang bisa tembus ke tempat ibadah di hari-hari terakhir. Ini hari-hari terakhir. Hari terakhir dari zaman akhir. Sangat dekat dengan datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Kalau saudara tidak percaya, saya sangat percaya. Tuhan mau datang pada kali yang kedua dengan waktu yang singkat. Doa saya, mohon saya kepada Tuhan, beri waktu saya 10 tahun masih kuat untuk melayani Tuhan. Membagikan berkat Tuhan kepada seberapa banyak yang Tuhan percayakan. Ya. Karena waktu 10 tahun itu waktu di mana Tuhan suruh kita bersiap siaga, sediakan diri, menyongsong Tuhan. Ya. Kedua, supaya kita membawa banyak jiwa. Kita ajari mereka, kita bersaksi. Jadi orang yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan menghadap Tuhan, nanti tidak ada jiwa. Itu kekayaan besar satu jiwa itu. Kita kejar dunia, kekayaan dunia kita kumpulin, kita tabung-tabung, ya itu udah ada artinya uang dibanding satu jiwa. Satu jiwa masuk surga tidak ternilai dengan uang seberapa banyak. Betapa pentingnya satu jiwa. Jiwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya, supaya neraka itu jangan banyak orang terlempar ke situ. Lautan api. Itu sangat ngeri sekali. Sekali masuk tidak ada nanti 1 juta tahun kau keluar ya. Tidak. Selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya. Tapi kalau kita bisa masuk surga selama-lamanya. Dan jangan pikir saya orang Kristen, beragama Kristen, KTP saya Kristen, saya pasti surga. Belum tentu. Ini paham kanak-kanak. Ya, marilah kita bertumbuh dewasa, memahami Alkitab, firman Tuhan, kita pahami maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Apa dalam hidup ini? Ya, itulah sebabnya beban saya hari ini adalah memberitahu pada jemaat bagaimana proses menuju kedewasaan rohani. Ada proses. Seperti kita mau ke gereja, ada prosesnya. Ya, ada proses. Kalau hujan, ini halangannya, mesti kita tembusi. Karena kalau ke tempat ibadah saja tidak bisa, apalagi ke surga. Itulah susah amat. Tapi kalau kita dapat surga, luar biasa. Nggak ada penyesalan. Orang kaya di dalam neraka dalam Lukas 16. Ya, betapa menderitanya dia. Saking menderitanya masih ada ingat 5 saudaraku. Coba. Ya. Mungkin manusia kadang-kadang tidak sadar, tidak insaf. Ya, seperti saya dulu. Ya, tidak tahu 50-an tahun yang lalu saya juga tidak tahu walaupun saya masuk gereja. Ya, tapi setelah sampai hari-hari ini dekat datangnya Tuhan, saya lebih ingin memberitahu saudara bahwa masuk surga itu sangat bernilai. Sekali bahagia, tetap bahagia. Bahagia sampai selamanya. Tidak menderita. Di dunia ini sakit gigi saja menderita. Apalagi kalau di neraka. Ya, sangat besar penderitanya. Utamakan Tuhan. Kekristenan itu bergerak dari luar masuk halaman, dari halaman masuk ruang suci, dari ruang suci masuk ke ruang maha suci. Yang ini. Sampai di sini saya mau lanjutkan. Kita adalah orang yang dipanggil. Betul? Dipanggil untuk diselamatkan. Tidak semua orang.
Kalau saudara ada di sini menjadi orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan yang panggil, itu ada lagu lama. Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa. Nah, Tuhan panggil kita. Mari datang kepadaku yang berlelah, bertanggungan berat. Tuhan panggil, datang. Kemudian Tuhan pilih kita. Ya, kita dipilih. Ya, dari segala bangsa kita dipilih. Kemudian sesudah dipilih, sogol belum. Di sini banyak orang gugur. Dipanggil, oke, dipilih, oke, tapi gugur. Kenapa? Tidak setia. Wahyu 17 ayat 14. Jadi proses satu kekristenan itu satu proses. Masuk surga itu proses. Tidak mudah ke surga. Jalannya sempit untuk daging. Ya. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Tidak gampang. Ya, kita harus bergumul, berjuang. Saya berjuang sampai hari ini, sampai pagi ini, sampai mau naik di mimbar saya berjuang, tetap mau masuk surga. Tidak berhenti kita. Nah kalau kita hidup kan kita kerja, berjuang, mencari nafkah tiap hari, bukan malas-malasan. Kalau orang malas susah hidupnya. Ya, mari baca Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Ya. Raja di atas segala Raja. Ya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ya. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nah, kalau orang dipanggil, dipilih tapi tidak setia, gugur. Gugur. Kalau kita mau jadi pemenang, masuk rencana Allah, genaplah rencana Allah dalam hidup kita. Masuklah ke pesta nikah anak domba. Ya, masuk nanti memerintah kerajaan 1000 tahun damai. Dan masuk nanti Yerusalem baru. Karena dunia nanti habis, hancur. Gak usah harap banyak dengan dunia. Memang mewah. Memang kita selama hidup di dunia harus mencari nafkah, kerja. Itu tidak apa-apa dan memang harus. Tapi dunia ini nanti selesai. Gak ada apa-apanya. Kita harus masuk ke dunia yang baru. Langit yang baru. Bumi yang baru. Di situ tidak ada orang berdosa. Cuma ada kebenaran. Dan itu yang dibuat Tuhan. Lihat nanti kalau sudah selesai semua dunia. Habis manusia dosa. Semua manusia berdosa selesai. Tuhan bilang, lihat aku jadikan segala sesuatu baru. Yang lama sudah tidak ada. Ke situ Wahyu. Ya, coba baca Wahyu 21. Kecuali saudara tidak percaya Alkitab. Ya, apa yang Alkitab katakan itu firman Allah 100%. Yang dituangkan dalam Alkitab kita. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Ya. lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Iya, perkataan Tuhan tidak ada yang salah, tepat dan benar. Terus Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. ya, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. ya, Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma ya, dari mata air kehidupan. ya, terus Barang siapa menang, Barang ia akan siapa memperoleh menang. semuanya ini. ya, Dan terus aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. barang siapa menang. Ini ada satu proses bertanding, satu proses perjuangan. Jadi masuk surga, masuk Yerusalem baru tidak mudah. Ya. Ayat yang pertama dan yang kedua.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada. Bumi sudah yang kita lihat ini tidak ada. Gempa yang ada sekarang gempa biasa. Wahyu 16 mengatakan gempa yang terjadi nanti menghancurkan dunia ini. Gempa yang seperti tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Kalau gempa-gempa yang sekarang saja kita harus lari keluar gedung. Kalau gempa nanti yang terjadi, itu nanti tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai nanti. Kita manusia menghadapi itu nanti semua. Ya, baca terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Ya, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan Ya. yang berdandan untuk suaminya. itu yang kita tempati. Yerusalem baru. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Hatiku rindu masuk sana. Ya, terus dibaca. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. ya, Mereka akan menjadi umatnya, ya. dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia menjadi Allah. Terus, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. tidak ada orang mati lagi. Jadi tidak ada orang mengeluarkan air mata. Tidak ada orang susah lagi. Tidak ada orang sakit. Pokoknya air mata sudah tidak ada. Terus, Dan maut tidak akan ada lagi. tidak ada lagi Tidak mau. akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka Iya, cita. tidak ada lagi orang mati turut berduka selama jalan, selama istirahat. Tidak ada. Tidak perlu beli kerans lagi. Terus, Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. iya. Terus, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. ya, Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. terus dibaca. Firman-Nya lagi kepadaku, Ya. semuanya telah terjadi. Ya, Aku adalah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. ya, Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma Ya. dari mata air kehidupan. Udah, ini mata air hidup. Tidak ada minuman seperti ini di dunia. Tidak ada. Ya, terus Barang siapa menang, harus menang. Terus, ia akan memperoleh semuanya ini. ya, Dan aku akan menjadi Allahnya, Ya. dan ia akan menjadi anakku. ini menang itu artinya suatu proses. Kita harus menang atas proses. Kita harus menang atas perlombaan. Itu barang siapa menang. Tidak semua orang Kristen menang. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, Ya, orang-orang pembunuh, ya, orang-orang sundal, Ya. tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. ya, makanya jangan suka dusta. Ya, semua pendusta. Terus, Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala Ya. oleh api dan belerang. ngeri. Terus, Inilah kematian yang kedua. jadi orang mati satu kali secara fisik, tapi nanti ada waktunya mati lengkap bersama roh jiwanya. Ngeri itu. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa dari kecil ketika saya masih SD kelas 3 atau kelas 4, saya masuk sekolah Kristen. Dan di sekolah Kristen itu guru agama mengajar. Dia kasih lihat itu tentang orang di dalam neraka dan di surga. Waktu saya lihat neraka itu orang tersiksa terbakar, takutnya saya luar biasa. Takut. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau masuk neraka. Tapi proses kedewasaan saya, remaja, dewasa, muda, sampai saya berbuat dosa. Walaupun saya tahu itu neraka. Itu sebabnya saya tahu banyak orang Kristen tahu neraka, tahu surga, tapi tetap melakukan yang salah. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita.
Saya Kristen tapi tidak penuh Roh Kudus. Ketika saya lahir baru, saya bertobat. Saya berjuang sampai hari ini. Ya, saudara, kita tidak tahu hidup sampai kapan. Jangan mati dalam dosa. Bukan surga yang saudara lihat, neraka. Jangan masuk neraka ya, ngeri betul. Ya, harus setia pada Tuhan. Kita dipanggil, dipilih, setia. Banyak orang Kristen bisa kerja capek di luar, tapi masuk gereja capek duduk. Jadi dipanggil, dipilih, harus setia. Kalau tidak setia, gagal. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, disediakan seat. Tapi sedikit orang mau dipilih untuk masuk duduk di seat di persekutuan ibadah. Ya. Matius 22 ayat 5 sampai 9. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya, Ada yang pergi ke ladangnya, ya, ada yang pergi mengurus usahanya, ya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. ya. Terus, Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan Ya. membakar kota mereka. terus, Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, Ya. tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. ya, terus. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ya, jadi Tuhan sebagai raja gambarannya mau membuat pesta kawin. Sudah ada undangan dipegang. Jadi waktu sudah siap ruangan pesta, orang-orang yang sudah pegang undangan itu dipanggil, tapi alasannya banyak. Alasannya dibilang apa tadi? Ada yang pergi ke ladangnya, Ladang, aku ada kontrak hari ini, mau tanda tangan dulu. Ya kalau ini kali kesempatan ini hilang, ya kapan lagi kalau kesempatan dengar firman masih ada, siapa tahu. Nah boleh kita berspekulasi seperti itu. Saudara tidak tahu sebentar masih hidup, besok masih hidup, gak tahu. Betul? Ini. Orang pergi ke ladang, ada pengurus usahanya, kontrak saya ini kali kalau saya tidak tanda tangan kontrak, waduh, rugi. Pilih yang mana saudara? Ini proses. Kalau tidak dapat kemurahan, kontraknya duluan, usahanya dulu. Sekarang kita baca ayat 10 sampai 13. Jadi tadi orang diundang tidak mau datang. Nah, tidak mau. Sekarang ayat 10 sampai 13. maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, Ya, orang-orang jahat dan orang-orang baik, ya, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. ya, Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ya. ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, terus? Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari Ya. dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Ya, Tetapi orang itu diam saja. ya, Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. ya, Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit Sedikit yang dipilih. yang dipilih." Yang sedikit pun ini yang dipilih harus menunjukkan kesetiaan. Kalau tidak setia, habis pilihannya. Ya, jadi karena yang diundang, yang sudah pegang undangan tidak menghargai, maka Tuhan pindah ke semua orang di lorong-lorong. Undang masuk ke ruangan pesta. Supaya
ruangan ini penuh. Tapi syaratnya masuk pesta, pakai pakaian pesta. Ternyata ada satu di dalam itu, pesta itu di ruangan itu tidak berpakaian pesta. Diikat, dicampakkan, diusir. Ini proses menjadi orang mau ke pesta, harus prosesnya kita mandi dulu, bersih-bersih, berpakaian bagus-bagus, pakai jasnya, pakai apanya, dasinya. Ya kalau perempuan make upnya, bajunya dipilih-pilih. Ya. Tapi ada satu tidak pakaian pesta. Kamu masuk di sini kok begini bajumu ya? Ikat. Keluar. Di dalam pesta kawin anak domba tidak ada orang yang bisa masuk tanpa pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Wahyu 19 ayat 8 dan 9. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus. Itu pakaian pesta. Putih dan bersih. Terus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, namanya orang kudus yang sudah dikuduskan oleh darah. Tapi perbuatan kita masih tidak benar. Itu bukan pakaian pesta. Untuk pakai pakaian pesta itu satu proses melalui pengudusan. Setiap kata firman kita usaha untuk melakukan supaya hidup kita adalah hidup yang benar. Perbuatan kita benar, kelakuan kita benar, walaupun kita belum sempurna sekarang. Tidak kita bicara 10 kata dusta. Semuanya dusta malah plus 1. Perbuatannya tidak benar. Tipu sana, tipu sini, utang tak bayar. Buka, cek, tidak bernilai karena kosong. Sudah kontrak malah sombong-sombong lagi. Sumpah. Ya. Coba. Tanya orang Kristen seperti itu, banyak. Tidak benar hidupnya. Kurang lebih 13 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan menuliskan bahwa nanti akan keruntuhan ekonomi. Akan terjadi keruntuhan banyak perusahaan-perusahaan gede-gede yang besar-besar. Bangkrut. Banyak. Dia menubuatkan bahwa itu Tuhan bicara kepada saya. Dia tuliskan. Nanti. Dan sekarang ini sudah mulai gerimisnya. Lihat ekonomi tambah susah nanti. Dunia tambah sulit. Dia pesan, jangan berhutang. Orang mau berusaha banyak, perusahaan besar. Jangan banyak utang. Jangan ambil kredit. Jangan hutang. Ini bikin pusing. Pusing. Hutang tak dibayar. Saya nasihati baru-baru seorang perempuan. Baru selesai sekolah. Gaji belum tahu berapa. Sangat minim. Walaupun sudah sarjana. Kalau barang yang ada pada kamu, sepeda motor yang ada masih bisa dipakai, servis baik-baik. Kamu tidak selamat oleh karena sepeda motor, tapi kamu selamat karena perlindungan Tuhan. Jadi ganti motor yang baru. Ini tidak ada uang, cicil. Pusing kamu nanti. Kita tidak bisa ibadah lagi. Jarang ada pendeta mau ngomong begini, memberi nasihat. Tapi tugas saya cuma memberitahu. Anda terima, oke, tidak terima, tidak apa-apa.
Tapi saya tahu utang itu akan membuat kamu pusing. Kalau cuma gaji sampai UMP, seorang sarjana, mungkin dibawanya UMP. UMP berapa sekarang? Hah? 3 juta? Kita harus bersyukur, penuh hikmat di akhir zaman ini. Barang-barang yang tidak perlu, jangan dulu. Usaha yang tidak perlu, mau ambil kredit, jangan dulu. Pelan-pelan, hiduplah dengan apa yang ada. Syukuri anugerah Tuhan. Bisa makan 3 kali sehari, cukup. Jangan susah. Kalau saudara susah, saudara tidak datang ke gereja. Saudara tidak bisa dengar firman. Saudara pikir terus susahmu. Akhirnya sakit. Sakit di sini, sakit di sana. Bisa tumbuh tumor. Bisa tumbuh segala macam. Bisa sakit mah. Betul ya? Tidak betul? Tidak bisa tidur. Tidak bisa bangun. Makanya. Ya. Tuhan itu baik memberi kita nasihat begitu banyak. Ya. Masuk ke perkawinan, pakaian pesta. Ya. Tidak ada lagi dosa melekat di dalam tubuh ini. Perbuatan benar orang-orang kudus. Itu pakaian pesta. Karena banyak sekarang orang Kristen perbuatannya masih tidak benar. Tidak benar. Pinjam tak bayar. Itu tidak benar. Belum lagi sumpah. Belum lagi bohong. Tidak benar. Itu bukan pakaian lainan. Ini fungsi hidup kita proses. Seperti anak bungsu yang pergi tinggalkan bapak. Bapak kasih aku warisan yang punyaku, hakku. Ya. Udah dikasih, pergi. Pelacur, mabuk, minum. Sampai uang harta yang dikasihkan bapaknya habis. Lalu apa yang dibuat anak bungsu ini? Ya, mau makan, tidak ada makan. Pergi kerja. Kerja apa? Penjaga babi. Penjaga babi melihat babi-babi makan dengan enaknya. Waduh, itu apa namanya? Apa itu makanan babi? Ampas babi itu. Dia lihat, dia lapar sekali. Dia mau coba ambil sedikit untuk dia makan. Kasihan anak orang kaya. Mau ambil sedikit. Babi, lari dia. Tiap kali mau ambil makanan babi itu dia mau makan juga. Babi yang dia lari. Akhirnya dia bilang, Tuhan, saya mau kembali ke rumah bapakku. Dia bangkit. Dia bilang, aku akan bilang sama papa, ampuni saya, aku sudah berdosa kepada bapak. Dia balik, dia tiba di rumah bapaknya nunggu. Tangan terbuka, peluk anak yang busuknya luar biasa, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun tidak mandi, tidak punya pakaian, baunya luar biasa. Itu dia peluk, dia cium anaknya. Anakku yang hilang sudah kembali. Waktu saya kembali kepada Bapa dalam keadaan berdosa, dia peluk saya. Baunya saya bau dosa busuk sekali. Itulah Allah saya dan Allahmu. Jangan permainkan kasihnya. Jangan tolak kasihnya. Jangan kita ditegur firman tidak bisa. Dikasih ingat tidak mau. Sedangkan dia itu Allah yang penuh kasih, gambarannya itu seperti Bapak itu peluk anak bungsunya. Baunya luar biasa. Kurusnya luar biasa. Dan dia bilang, potong lembu tambun. Beri pakaian pesta. Kasih cincin. Kasih kasut. Bikin pesta. Tidak ada orang bisa masuk pesta kalau masih baju bau busuk. Bau dosa. Bau yang tidak benar.
Ini satu proses kehidupan yang namanya bukan hanya hidup benar, tapi kita hidup kudus, hidup suci seperti maunya Bapa di surga. Proses. Jadi jangan pikir saya jadi orang Kristen, KTP Kristen sudah selesai, titik. Tidak. Ya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya. mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Iya. supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak Iya. saudara. Terus, Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. ya, Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. ya, Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. ya. Jadi kita dipanggil Tuhan, diundang masuk. Untuk apa? Nanti kita jadi serupa gambaran anaknya. Siapa? Yesus. Jadi kita ini manusia hina dina, manusia berdosa, manusia kotor seperti anak bungsu itu. Dimasuk ruang pesta, digantikan pakaian, dipotongkan lembu tambun. Allah Bapa menyembeli anaknya sendiri di atas kayu salib. Untuk kita. Dia buka pintu surga. Nah kita dipanggil untuk menjadi seperti Allah, rupa Allah. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Tapi kita harus menjadi seperti Yesus baru bisa menjadi seperti Allah. Kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi serupa. Jangan sampai gagal itu. Tadi saya bilang, kalau saya hari ini bilang, Tuhan saya minta ampun, saya orang berdosa, saya percaya Yesus, selamat, masuk surga. Tapi kalau kita masih hidup, proses itu harus berjalan, lebih dewasa, lebih mengerti rencana Allah dalam hidup. Seperti bayi yang lahir, tumbuh jadi anak, tumbuh jadi remaja, tumbuh jadi dewasa, menikah. Proses pertumbuhan. Demikian orang Kristen harus punya proses pertumbuhan. Kalau tidak, kita tidak ngerti apa-apa. Ya, saya ingat tahun 1986. Saya lagi kurang sehat. Itu saya sudah saksikan dulu, saya kurang sehat. Tapi kemudian ada orang Papua hitam datang ke rumah. Anak saya, Sony, anak pertama masih kecil. Dia bilang begini, Pak ada orang mau didoakan. Saya bilang, oh ya, Bapak keluar. Pas kurang sehat, saya pilek. Ya, saya keluar, saya lihat, oh orang Papua. Hitam, matanya bersinar. Minta belas kasihan. Pak, teman saya sakit di rumah sakit. Oh ya, sakit apa? Tidak tahu, tapi tidak bisa napas. Susah napas, Pak. Jadi saya bilang, ya saya kebetulan kurang sehat juga. Tapi matanya orang Papua ini begitu minta belas kasihan. Hitam, tapi matanya itu luar biasa. Saya lihat itu mata, saya bilang, Tuhan, saya tidak mungkin tidak pergi memenuhi permintaannya. Saya bilang, tunggu ya, saya ganti pakaian. Begitu saya buka pintu, mau masuk ke kamar, Tuhan bilang, tolong orang itu, pergi ke sana. Saya bilang, ya Tuhan pakai saya. Saya berlutut, belum ganti pakaian, saya berlutut. Di tempat tidur, di pinggir tempat tidur. Saya bilang, Tuhan pakai hidup saya. Ganti pakaian dengan influenza pilek, saya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit saya lihat satu orang muda, 22 tahun. Badannya kekar. Susah napas. Ditambah ketakutan kalau ada roh jahat itu mau ambil. Dia takut luar biasa. Mamanya di sampingnya darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kemudian papanya di samping cuma diem. Papanya kepala desa. Orang Papua semua.
Saya tidak tahu bagaimana orang itu bisa, dia ke gereja saya katanya, tuh orang di sana pengerja suruh ke rumah saya. Dari gereja ke rumah saya jauh itu waktu itu. Ya, atau 86. Ya, tapi saya pergi saya lihat, orang ketakutan begini. Kamarnya memang tidak ada pasien waktu itu. Kamar tidak bisa saya hadapi dia. Dia semprot saya. Saya bilang, astaga Tuhan, tidak ada masker ini. Bukan zaman masker waktu itu. Ya, saya bilang, lindungi saya Tuhan. Saya bilang, kenapa dia? Saya tanya mamanya, kenapa? Dia susah napas, sudah pasang ini, segala-galanya. Tambah napas, tambah ini. Nggak bisa tertolong. Nggak bisa tolong. Itu infus, napas, nggak bisa tolong. Hanya Tuhan yang kasih napas. Ini napas asli dari Tuhan. Itu napas-napas yang ada di rumah sakit itu nggak bisa tolong. Walaupun masih jalan, orangnya sudah selesai. Dia harus hargai Tuhan, takut sama Tuhan. Ya. Jadi waktu saya bilang, kenapa dia takut? Setiap kali ada setan mau ambil dia, itu kalau orang mau mati begitu ya. Setiap kali setan mau datang, dia ketakutan luar biasa, teriak-teriak. Mamanya, darah Yesus, darah Yesus. Setannya pergi lagi. Setan takut darah Yesus. Untung mamanya orang berrohani. Nah, terus saya bilang, kamu ada itu jimat-jimat, ada macam-macam. Saya tanya mamanya, Ibu, saya hanya percaya Yesus. Papanya diam. Anaknya bilang, ada di lemari itu. Saya kasih keluar kertas tua. Apa ini? Huruf Arab. Apa ini? Mantra. Mantra itu apa? Menggait perempuan. Itu orang muda. 22 tahun. Dikasih kuliah papanya. Dia bukan kuliah. Tapi dia buang uang. Minum, mabuk, naik sepeda motor. Itu kan kalau sudah orang minum panas. Masuk angin. Paru-parunya sampai lubang-lubang kata mantri. Levernya hancur. Yang minum ya. Yang jadi pemabuk ya. Levernya hancur. Saya kaget, saya bilang sama Pak Menteri. Tapi dia nyemprot saya dengan apa? Bagaimana Pak Menteri, saya lagi kurang sehat. Pak Menteri cuma diam. Saya bilang darah Yesus bungkus saya. Ternyata saya sampai hari ini tetap sehat. Gak sakit itu. Tuhan lindungi. Usia saya sudah lanjut. Ya, kemurahan Tuhan. Nah, saya layani dia, saya nyanyi. Itu cuma kurang lebih saya perkirakan 15 menit layani ini orang. 15 menit. Lama itu. Minta ampun kamu. Iya, minta ampun. Nah, saya doakan, saya nyanyi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Habis itu dia sudah lega. Saya keluar bakar itu jimat mantranya. Saya bakar dalam nama Yesus, saya masuk. Dia sudah tenang. Kalau saudara ada sesuatu yang salah, saudara tidak akan tenang. Ya, dia aduh. Begitu saya masuk dia diam. Dia ulurkan tangan. Terima kasih. Saya ambil tangannya. Terus saya permisi, saya mau melayani sebentar ini, ada mau pimpin ibadah. Ya baik Pak Pendeta, terima kasih ya, ibunya bilang. Saya pergi. Belum jauh dipanggil lagi kembali. Kenapa? Saya pikir dia sudah sehat, kok dipanggil lagi. Saya masuk di kamar itu, dia terbaring. Papanya bilang, dia angkat tangannya dua. Saya bersumpah, saya akan jadi orang Kristen yang benar. Saya melihat anak saya pulang dengan baik ke surga. 22 tahun. Kalau hari ini Tuhan panggil kamu, kamu yakin masuk surga? ...22 tahun... ...dia terbaring... ...papanya kepala suku... ...di Papua... Saya bersumpah, anak saya pulang dengan baik.
Ini tidak percaya, bertobat, cerek, selesai. Tapi kalau saudara hidup, diberi hidup oleh Tuhan, proses harus dijalani. Proses pembenaran, proses pembaharuan hidup, proses pengudusan, sampai sempurna kita dipanggil serupa segambar Allah. Itu sebabnya orang Kristen harus rajin ke tempat ibadah, menyembah Tuhan, dengar firman, belajar firman Tuhan. Jangan pergi jauh-jauh. Dipanggil serupa. Makanya kita harus ikut Tuhan lebih dalam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam. Saya tambah sedikit ya, Yehezkiel 47. Hidupnya satu proses. Tidak gampang. Yehezkiel 47 ayat 3. Ini lebih dewasa dengan Tuhan. Lebih dalam dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk masuk pesta kawin. Kita dipanggil untuk setia supaya kita mencapai surga Yerusalem baru. Ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Ya. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, jadi orang itu ini mula-mula berjalan, air cuma di pergelangan kaki, mata kaki. Itu sudah mengukur 1000 hasta. Ya. Nanti saudara baca sendiri ya dengan baik di rumah, belajar. Sedang orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta. Menyuruh aku masuk dalam air. Tuhan panggil kita seperti itu dari awal. Masuk sedikit, 1000 hasta. Mulai ikut Tuhan, enak semua. Berjalan bebas, wah, 1000 hasta baru di mata kaki. Enak jalan tuh. Kekristenan awal seperti itu. Kekristenan kanak-kanak, mau-mauku. Mau melayani, mau hadir, mau tidak, ya mau saya. Mau masuk jam berapa, ya terserah saya. Itu Kristen baru, kanak-kanak. Tapi kita dipanggil bukan kanak-kanak yang akan jadi mempelai. Orang yang dewasa baru bisa nikah. 1000 hasta pergelangan kaki. Walaupun deras arusnya, masih kita bisa bergerak. Cuma pergelangan kaki. Waktu kita baru percaya, baru lahir, ini pasti sangat menyenangkan. Semuanya baru, putih dan bersih, bagaikan salju. Nyanyi kita, glory, glory, haleluya. Senang-senang. Cuma jalan dengan bebas, karena baru di pergelangan mata kaki situ airnya. Tapi kan Tuhan tidak suruh kita cuma sampai di pergelangan mata kaki. Baru jadi orang Kristen, baru jadi bayi, tidak. Tuhan mau kita diproses menjadi dewasa. Aduh, nanti satu waktu menikah, ini anak saya. Begitulah. Jangan mau mati muda umur 22. Ya. Baca ayat 4. Ayat 4a dulu. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Ya. Sekarang sudah sampai di lutut. Sudah, airnya dalam, kita ikut Tuhan. Lebih dalam lagi. Ya, maju terus, ada proses. Sekarang airnya kita ikut Tuhan sudah di lutut. Ini geraknya agak berat, tapi masih bisa bergerak ke depan karena air cuma sampai di lutut. Saudara bayangkan kalau banjir. Ya, air cuma sampai mata kaki, kan enak jalan. Sampai di lutut masih enak jalan. Nah, kadang kita orang Kristen pakai maunya kita sendiri. Masih enak longgar ini, longgar itu. Mau-mauku, mau hadir ibadah, mau melayani. Hari ini saya tidak hadir, mau-mau saya. Pusing amat kamu pendeta. Begitu. Ya. 4b baca.
Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya Ya. masuk ke dalam air itu. Ya. Sekarang sudah sampai di pinggang. Nah kalau air sudah di pinggang, bagaimana jalan? Air sudah sampai di pinggang, kan lebih sulit. Ini tambah lama, jadi orang Kristen tambah lama tambah sulit. Tanggung jawabnya lebih besar, geraknya harus lebih sulit berjalan sekarang ikut Tuhan begitu. Bukan cuma di tempat dangkal. Pokok percaya, berkat tersedia. Pokok engkau berkorban, pokok berkatnya ada. Ini orang Kristen. Saudara mau diberkati, haleluya. Tanam peti persembahan. Terlalu kecil itu, saudara. Apa Tuhan tidak mau kita berkorban, memberi persembahan? Mau. Itu latihan buat kita untuk mengasihi Tuhan. Bukan untuk menabur, aku menuai pasti. Celaka sekali ini. Orang Kristen kalau diajar, ini angkat persembahanmu. Siapa yang menabur pasti menuai. Jadi pikirannya ke situ. Bukan menabur, aku mengasihi Tuhan. Apa yang aku buat ini Tuhan tidak cukup untuk menandingi apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Korban nyawa di kayu salib kita belum. Kita belum keluar setetes darah untuk Tuhan. Itu baru di pinggang. Berat melawan arus. Karena arusnya deras. Sudah mulai ada pencobaan. Waktu saya baru ikut Tuhan, enak semua. Ada pencobaan, anak masuk rumah sakit, ini semua, banyak pusing. Itu semua pencobaan. Tapi semua pencobaan itu biasa. Tidak melebihi Tuhan izinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita untuk kita pikul, kata 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong dibaca. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ya. ialah pencobaan-pencobaan biasa, Biasa. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu Bapak yang bijaksana. Oh, anak saya cuma bisa pikul 50 kilo. Aku enggak kasih 100. Jadi dikatakan apa yang kita alami pencobaan ini ada karena upah kita sendiri berbuat salah, seperti tadi saya bilang utang, ya masih bisa dipakai barang-barangnya, ada sampai utang untuk bikin rumah, bikin ruang tamu gagah, ya bikin apa segala macam, dapur lah, apalah. Kalau memang belum bisa, nggak usah utang, ya. Ya saudara mau milih yang mana? Mau ke sorga? Mau terganjal? Sedangkan kita ikut Tuhan satu proses. Berjalan pergelangan kaki, lutut, sampai di pinggang, orang susah bergerak. Dan akhirnya tidak bisa lagi berjalan. Kurang mau berenang, apa saudara bisa berenang? Sudah belajar renang atau tidak? Coba dibaca terus itu. Yesaya 47. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Ya, tambah 1000 hasta. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Aku tidak bisa jalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Harus berenang. Sudah bisa berenang? Mau belajar berenang? Ini proses. Proses. Ya. Belajar berenang. Terus? Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya. Terus? Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Sudah lihat itu anak manusia? Terus? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ya, terus? Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Ya. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ya. Yang daunnya tidak layu Ya. dan buahnya tidak habis-habis. Nah, ini kalau proses sudah selesai. Kau lihat nanti.
pohon yang buahnya tidak habis-habis. Ada sungai mata air kehidupan. Itu kekristenan. Bukan sekedar kita peluk agama Kristen. Bukan sekedar kita duduk di gereja tapi tidak ngerti apa-apa. Sampai bisa berenang. Jadi kalau kita lihat ya proses itu. Sampai 4.000 hasta. Siap lihat itu perjalanan 4.000 hasta. Baru sampai di Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Terakhir ini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Terus. Yang jernih bagaikan kristal. Oh iya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah Ya. dan tahta anak domba itu. Terus. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Oh itu lagunya luar biasa. Di seberang sana. Nggak mau ke surga ya. Ngeri deh itu lagunya. Mau ke surga. Proses dalam hidup saya. Terus. Tiap-tiap bulan sekali. Ya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak ada yang sakit di sana. Terus. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Sekarang sambil berkhotbah dari tadi. Saya cuma lihat wajah Tuhan. Samar-samar. Saya cuma doa Tuhan tolong jemaat ini. Tolong saudara-saudara yang dengar firman. Ada rasa takut kepada Tuhan. Ada rasa gairah untuk mengasihi Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak benar, tidak ada pikiran begitu, saudara. Dia tidak ingin saudara maju, dia khotbah saja, apa adanya. Menyenangkan Anda punya telinga. Saya ingin kalau nanti Tuhan panggil saya pulang, saya bertemu Tuhan. Tuhan, inilah, hai hambaku yang setia dan baik. Daripada saya khotbah nipu-nipu jemaat. Berkat, berkat. Usahamu tambah gede, berkat. Lalu apa? Terlalu kecil. Kalau berkat itu kita samakan dengan uang, dengan kekayaan dunia. Terlalu kecil. Berkat materi itu terlalu kecil dan tidak ada artinya. Karena Alkitab berkata, satu hari kelak mamon itu tidak bisa menolong kita lagi, tidak berguna. Terlalu kecil. Mari kita lihat berkat yang besar. Seperti yang dikatakan Wahyu 22. Ini satu proses di kehidupan. Saya harapkan saudara, hari-hari ini kita mempersiapkan diri. Kita mau banyak di hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita belajar mengasihi Dia. Kita belajar lebih dalam dengan Dia. Kita belajar melayani Dia dengan hati. Kita belajar Alkitab. Kita ikut ibadah yang ada. Ada ibadah doa kita ikut. Ada ibadah PA kita ikut. Ada ibadah kita ikut. Jangan cuma hujan kita tidak ikut. Jangan cuma pekerjaan. Ada orang bisa kerja satu hari capeknya luar biasa. Tapi dia bilang kalau di gereja duduk 2 jam capek. Kalau di luar kerja 1 hari tidak capek. Tapi di gereja duduk 2 jam capek. Saya justru dulu kerja di luar. Capeknya luar biasa. Ketika saya ikut pendalaman Alkitab. Capek saya hilang. Urapan Roh Kudus turun menguasai hidup saya. Saya jadi segar ketika pulang. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tidak semua orang mendapat kasih karunia yang sama. Tuhan memberkati. Mari. Mari kita bangkit berdiri. Menyanyi dengan sungguh. Dengan hati yang rindu. Lebih dalam lagi. Proses
proses hidup Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam Tuhan mau, bukannya 1000 hasta dalamnya air, bukan hanya 2000 hasta, bukan hanya 3000 hasta, tapi 4000 hasta yang ada. Lebih dalam berenang dengan Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Itu yang saya minta, mengikut Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih baik. Ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindu, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan ada di sini, di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara harus lebih dalam ikut Tuhan, sampai tidak bisa berenang. Berkat 1000 hasta tidak sama berkat 2000 hasta. 2000 hasta tidak sama 3000 hasta. Air sampai di dada tidak sama kalau saudara berenang. Tenggelam, berenang bersama Tuhan. Peluk kaki Tuhan. Biar Roh Kudus penuhi saya. Jangan tinggalkan saya. Lebih dalam lagi ku rindukan. Oh haleluya. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam Tuhan. Proseslah hidup saya, proses hidup saya. Tuhan, lebih segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kalau saudara tidak mengerti, tidak paham maunya Tuhan, minta sama Tuhan supaya saya jangan jadi orang Kristen biasa. Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, mengenal jalan-jalan Tuhan. Proses hidup saya Tuhan, sembah Dia,
angkat tangan. Kalau saudara bersalah, berdosa, salah langkah, minta ampun. Kalau kita minta ampun sungguh-sungguh, Tuhan ampuni kita, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan tolong kita. Saya salah langkah Tuhan. Lebih dalam angkat tanganmu. Katakan Tuhan, biar aku bukan hanya sampai di pergelangan kaki, bukan hanya sampai di lutut, bukan hanya sampai di pinggang, tapi sampai berenang. Aku berenang bersama Tuhan. Ku mengasihimu lebih dalam, lebih dalam. Roh Kudus lebih dalam. Oh, bersama Roh Kudus lebih dalam. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, pandang Tuhan, cari wajah Tuhan, bilang sama Tuhan, aku mau lebih dalam, rindu mengasihi Tuhan. Segala yang ada, mari sembah Tuhan, sembah pandang Tuhan Yesus. Oh, Rabbasana Rabbaya Rabbas, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dari harga dirimu, lebih dari segala kekayaanmu di dunia. Semua itu tidak ada artinya dibanding Yesus. Itu adalah harta satu-satunya. Kalau kau tidak punya apa-apa, tapi kau punya Yesus, nanti kau peluk kakinya di surga. Tuhan, ini aku Tuhan. Oh, Rabbasaka Rabbasaka. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Urabayaso. Haleluya. Urabayalabasa arabaso. Oh, haleluya. Urabaso. Tenggelam bersama Tuhan. Tenggelam di dalam Roh Kudus. Mengalir Tuhan, air dari surga penuhi saya sampai saya berenang. Haleluya. Berenang di dalam kasih. Haleluya. Oh, Rabaya Shaka Rabaya Rabasa. Semua kekayaan dunia tidak ada arti, tidak ada artinya dibandingkan sungai air kehidupan. Haleluya, haleluya. Apa yang kami banggakan, sombongkan di dunia, biar kami mau proses itu Tuhan. Mengiring Tuhan dari pergelangan kaki, lutut, pinggang, sampai kami harus berenang. Berenang mencapai Yesus. Dan saatnya ada di kakimu Tuhan. Dan saatnya kita dengar kata Tuhan, kamu hambaku yang setia dan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita.
Katakan sama Tuhan, aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau bukan mengasihi dunia. Oh, Rabbaya Lasai, puji Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, haleluya. Lebih dalam, lebih dalam ciptakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih firman Tuhan. Kami bersyukur goreskan itu setiap kata di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam nama Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Jika besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Jika besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat tangan dua-dua, terimalah berkat, berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Ia datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama. Katakan amin.